Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma faragha ing dalem nalikane wis rampung sapa Kiai Musannaf min adabin naumi saking nerangke tata kramane turu, nabaha mongko ngelingake sapa Kiai Nazim sapa Kiai Musannaf ala adabil intibahi ing atase tata kramane tangi ba'dahu sawise turu. Faqala nuli ngendika sapa Kiai Nazim Kiai Musannaf faidan tabahta mongko nalikane wis tangi sapa sira il akhiri yakni fa idzas taiqadzata mongko nalikane wis tangi sapa sira min naumika tangi min naumika saking turu sira fatahajjat mongko tahajjuta sapa sira lillahi taala krana Allah taala. Wa tahajjudu utawi salat tahajud iku at-tanaffulu nglakoni salat sunat ba'dan naumi ing dalem sawise sare wala haddalan ora ana batas iku maujud li adadi rakaatihi maring wilangane pira-pira rakaate tahajud. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika kita bangun tidur pada malam hari itu tidak hanya bangun untuk kencing saja, akan tetapi di sini dikatakan kita disunahkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud ini apa? Yaitu sholat yang dilaksanakan sesudah tidur dan sesudah sholat isya. Jadi menjadi garis bawah bahwa ketika orang ini ingin sholat tahajud maka syaratnya itu satu, sesudah bangun dari tidur. Yang kedua adalah melaksanakannya sesudah sholat isya. Jadi seandainya bangun tidur tapi belum sholat isya, maka belum dianggap sholat tahajud. Atau sholat malam tetapi belum tidur, maka juga tidak dianggap tahajud. Jadi tahajud ini kalau kita jabarkan menurut Syekh Abi Bakar Syato kan dalam kitab juga dalam kitab Taqriratus Sadidah bahwa tahajud ini at-tanaful ba'dan naumi adalah sholat sunnah yang mana dikerjakannya adalah sesudah orang itu bangun dari tidur dan sesudah orang itu sholat isya. Jadi ya harus sudah tidur dan juga ya harus sudah sholat isya. Itu syarat utama dinamakan sholat tahajud. Kemudian mengenai bilangannya tahajud ini tidak ada batasan, tidak ada batas berapa rakaat yang harus dilaksanakan terkait dengan sholat tahajud. Nah, maka dari itu kalau pengertiannya adalah sholat tahajud ini sholat yang dikerjakan sesudah tidur dan sholat yang dikerjakan sesudah sholat isya, maka sholat apapun yang dilaksanakan pada malam hari asal sudah tidur dan sudah menjalankan sholat isya, maka juga bisa dinamakan sholat tahajud. Misalnya kita witir, kita sholat witir, tetapi witirnya ini sesudah bangun tidur dan sesudah sholat isya tentunya. Maka witir yang dilaksanakan sesudah bangun tidur itu juga bisa dinamakan sholat tahajud. Misalnya lagi sholat hajat. Kita sholat hajat malam hari, melaksanakannya sesudah tidur, melaksanakannya sesudah sholat isya. Maka sholat hajat itu yang kita laksanakan juga bisa dinamakan ya tahajud, ya hajat.
Atau contoh lagi, sholat malam, misalnya ba'diyah isya. Kita misalnya isya-nya jam 12 malam, kita tidur terlebih dahulu. Sesudah sholat isya, kita sholat ba'diyah isya. Sholat rawatib ba'diyah isya. Maka ba'diyahnya isya itu juga bisa dikatakan ya sholat rawatib, ya sholat tahajud. Karena apa? Karena sudah memenuhi dua kriteria. Satu, sesudah tidur. Dua, sesudah sholat isya. Nah, akan tetapi yang kita sampaikan itu hanya sebatas nama saja. Artinya kalau kita itu ingin menghasilkan pahala, kalau itu witir sesudah tidur, kalau witirnya ini ingin mendapatkan ya pahalanya witir, ya pahalanya tahajud, maka ketika witir itu kita juga harus niati witir sekaligus tahajud. Jadi satu pelaksanaan sholat memperoleh dua pahala, satu pahala witir, satunya lagi adalah pahala tahajud. Tetapi manakala kita tidak niatkan dua-duanya, kita hanya witir saja, yaitu secara penamaan, secara fikih juga sudah dinamakan tahajud, witir dan tahajud. Akan tetapi tidak dengan pahalanya. Nah, dengan pahalanya ini tentunya harus bersamaan dengan niat. Jadi usolinya ini usoli witir, tapi juga diniatkan sekaligus tahajud. Usolinya ini ba'diyah isya, tapi juga diniatkan tahajud. Usolinya ini hajat, juga diniatkan tahajud. Maka kalau kita melaksanakan begitu itu, maka kita akan mendapatkan dua pahala, two in one. Satu, pahalanya sholat ba'diyah isya, kalau itu rawatib sesudah tidur. Yang kedua adalah pahala tahajud. Atau satunya lagi pahala witir, satunya lagi pahala tahajud. Itu terkait dengan pengertian sholat tahajud. Nah, mengenai tentang keagungan tahajud ini banyak sekali. Di dalam Al-Quran juga disinggung, misalnya di dalam ayat dalam surat Al-Isra, Allah mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, Allah mengatakan dalam firman-Nya itu bahwa dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan. Nah, tentunya tambahan bagi orang yang mengerjakan. Nah, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kamu terhadap atau diangkat derajatnya di tempat yang terpuji. Itu mengenai keagungan sholat tahajud. Ayat Al-Quran yang difirmankan oleh Allah. Kemudian di dalam keterangan yang lain, di dalam hadis misalnya sempat disinggung oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang keagungan waktu pada malam hari. Rasul mengatakan inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu iyahu. Bahwa sesungguhnya di dalam malam hari ini ada waktu ijabah, waktu yang sangat manjur untuk berdoa. Nah, tidak ada seorang muslim, seorang hambanya yang meminta kepada Allah pada waktu malam hari itu urusan apapun, urusan dunia, urusan akhirat, kecuali Allah mengabulkan permintaan itu. Artinya bahwa ketika sholat tahajud itu tentu kita juga berharap kita akan menemui waktu yang ijabah, waktu yang mustajab, yang manjur untuk berdoa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian selanjutnya kala ngendika sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil laili. Alaikum netepono sira kabeh biqiyamil laili kelawan tangi bengi walau rakaatan lan senajan sak rakaat. Sehingga Rasul memberikan wanti-wanti atau berpesan dengan sangat kepada kita, hendaknya kita ini ketika malam hari jangan sampai kita lewatkan tanpa sholat, meskipun walaupun satu rakaat. Itu pesan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena apa ya? Karena memang karena agungnya waktu pada malam hari ini. Nah, sehingga di dalam syarahnya Ratibul Haddad dikatakan saking pentingnya supaya kita tidak meninggalkan sholat pada malam hari itu ya, di samping kita itu saking istilah Jawanya itu saking dini pentingnya sholat tahajud ini, Rasul mengatakan yos walaupun satu rakaat. Kemudian dalam sarahnya Ratibul Haddad itu dijelaskan ya walaupun sambil duduk, misalnya kita ingin berdiri karena capek atau malas ya sambil duduk sholat sunnah malamnya. Itu karena apa ya? Saking pentingnya, saking agungnya sholat malam tersebut. Tsumma idza faraghta nuli nalikane wis rampung sapa sira min tahajjudika saking salat tahajud sira fastaghfir mongko istighfar sapa sira nyuwun ngapura sapa sira lil mukminina maring pira-pira wong mukmin wal mukminati lan pira-pira wong mukmin wedok bi antakula kelawan yen to ngucap sapa sira astaghfirullahal azim li wali walidayya wali jami'il mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullah nyuwun ngapura ingsun Allah ing Allah al azim kang agung li maring ingsun wali walidayya lan maring wong tuwa loro ingsun wali jami'il mu'minina lan maring sekabehane pira-pira wong mukmin lanang wal mukminati lan pira-pira wong mukmin wadon al ahya'i kang pira-pira urip minhum saking mukminin mukminat wal amwati lan pira-pira wong kang mati. Kemudian sesudah kita melaksanakan sholat tahajud ini kita diperintahkan untuk membaca istighfar, minta ampun terhadap kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Kemudian kita diperintahkan untuk mendoakan orang tua, mendoakan guru, mendoakan sesama orang muslim mukmin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku istighfar nyuwun ngapura sapa man. Lil mukminina maring pira-pira wong mukmin lanang wal mukminati lan pira-pira wong mukmin wadon kula yaumin ing dalem saben-saben dina sab'an wa isrina kelawan 17 apane marotan ambalane kana mongko ana sapa wong iku minal ladzina setengah saking wong akeh yustajabu kang den sembadani sapa lahum alladzina wa yurzaku lan den rezekani bihim kelawan sebab alladzina sapa ahlul ardi ahli bumi. Rasul mengatakan bahwa barang siapa meminta ampun, memintakan ampun kepada sesama mukmin, intinya mendoakan kepada sesama mukmin sama orang Islam tiap hari minimal 27 kali. Maka orang tersebut insya Allah doanya akan istijabah. Lesane mandi dalam bahasa Jawa ini. Jadi di antara orang yang lesannya mandi, mudah disembadani, mudah diijabahi doanya, mudah dikabulkan doanya itu ya diantaranya adalah orang yang sering mendoakan terhadap sesama mukmin, sama muslim, apalagi kepada orang tua, kepada guru.
Sehingga dalam kitab Ta'limul Muta'alim pada bab yang terakhir itu, diantara penyebab orang ini kalau ingin enak hidupnya, maka ya jangan sekali-kali meninggalkan doa terhadap orang tua, terhadap guru, berbuat baik pada orang tua, terhadap guru. Ini bisa menjadikan wasilah jalbul arzak, mempermudah rezeki kita dalam mengarungi hiruk pikuk hidup di alam dunia ini. Nah, selanjutnya bahwa sholat tahajud ini adalah dikatakan di dalam sebuah hadis menjadi kebiasaan orang-orang yang solih sebelum kamu. Jadi sholat tahajud ini adalah sholat yang biasa dilaksanakan oleh orang-orang solih sebelum kamu sekalian. Jadi memang di antara tanda orang ini adalah solih, di antara dari sekian banyak tanda adalah orang itu ya suka untuk sholat tahajud meskipun 1 rakaat. Sering sholat malam intinya, walaupun 1 rakaat, syukur-syukur bisa 2 rakaat, 4 rakaat. Nah, itu menjadi khosois atau ciri khusus orang-orang solih. Jadi sholat malam ini menjadi kekhususan amal orang-orang solih yang dilaksanakan oleh umatnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya di sini dikatakan walhasilu tai kesimpulannya iku annahu temen senesaan iku yambaghi prayoga. Ba'da tahajudi dalam sawise tahajud apa al iktsaru ngakeh-ngakehake minat doa saking donga. Wal istighfari lan nyuwun ngapura wa tadarru'i lan dipi-dipi wal buka ilan nangis. Kemudian dianjurkan sesudah sholat tahajud ini kita supaya memperbanyak berdoa kepada Allah, berdoa, mendoakan sesama, mendoakan orang tua. Juga disunahkan sudah tahajud ini memperbanyak istighfar, memperbanyak munajat, minta terhadap Allah. Ini insya Allah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu terkait dengan sholat tahajud. Intinya bahwa sholat tahajud itu sebetulnya sholat yang dilaksanakan sesudah tidur dan sesudah sholat isya. Jadi harus tidur dulu dan juga harus sholat isya dulu. Seperti awal yang sudah kita terangkan. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengamalkan sholat tahajud ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.